dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini kita mengambil suatu perenungan mengenai way of life, mengenai cara kita hidup di dalam dunia ini. Salah satu kegagalan di dalam penginjilan adalah terlalu menekankan anugerah Allah sehingga mengabaikan kewajiban orang-orang yang sudah hidup di dalam anugerah itu. Sehingga banyak orang Kristen yang pada akhirnya hanya percaya bahwa saya bisa diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Percaya kepada Yesus Kristus, pasti saya akan diselamatkan. Titik. Itu sangat-sangat benar, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus.
Tetapi setelah saya dibenarkan di dalam anugerah Allah, anugerah Yesus Kristus, apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab seorang hamba Allah, sebagai tanggung jawab seorang anak-anak Tuhan di dalam dunia ini? Inilah yang kadang kita abaikan. Kita terlalu sibuk dengan keluarga kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita, apalagi di masa-masa pandemik yang krisis seperti ini, membuat kita menjadi lupa akan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Way of life. Bagaimana cara kita hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai 17. Di bawah perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, taatlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Maksud dari kata pendatang dan perantau ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama itu seperti di dalam kitab Kejadian. Abraham meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, dan dia pergi ke satu tempat sebagai seorang pendatang. Dan orang Israel ketika mereka tinggal di Mesir, dikatakan mereka sebagai pendatang karena mereka meninggalkan negara mereka, tempat asal mereka. Pendatang adalah seorang yang tinggal di satu tempat yang bukan rumahnya. Dia adalah pendatang. Perantau adalah seorang yang menetap di suatu daerah yang bukan tempat asalnya atau negara asalnya. Itulah pendatang dan perantau. Tetapi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 dan juga di dalam Mazmur 39 ayat 13 itu juga dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam Allah adalah para pendatang di dunia ini, di bumi ini. Ini adalah pemahaman yang kedua. Jadi pendatang atau perantau bisa di dalam pengertian yang pertama adalah karena orang-orang Yahudi pada zaman Paulus, mereka sudah tidak punya negara lagi. Itu sebabnya disebut Yahudi bukan Israel. Karena mereka adalah orang jajahan. Mereka tinggal di kota-kota yang bercampur dengan berbagai bangsa, secara khusus orang-orang Yunani pada waktu itu pada umumnya. Mereka adalah para pendatang. Tetapi para pendatang juga dimaksudkan oleh Paulus adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dunia kita, hidup kita bukan saja berfokus kepada dunia ini saja, tetapi juga kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita hidup di dalam dunia ini, kita sebagai pendatang, kita sebagai perantau yang suatu saat kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu kerajaan surga. Ini maksud dari pemahaman kata Rasul Paulus. Sehingga nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Petrus ini bukan saja untuk orang-orang Yahudi pada zamannya, tetapi juga untuk orang-orang Kristen pada umumnya.
bahwa kita ini adalah pendatang. Sebagai pendatang, kita jangan terikat dengan keinginan-keinginan dunia. Apa itu keinginan-keinginan dunia? Di dalam Galatia itu dibeberkan secara jelas tentang keinginan-keinginan dunia. Bukan saja keinginan dunia tentang hawa nafsu, tentang keserakahan, tetapi juga kemarahan, iri hati, segala sesuatu yang menurut surat Roma adalah yang bertentangan dengan Allah dan hukum Allah, itu adalah keinginan daging. Keinginan daging adalah segala sesuatu yang melawan kehendak Allah dan hukum Allah, itu adalah keinginan daging. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga negara surgawi, yang masih terikat dengan kedagingan kita. Tetapi mari kita berusaha untuk tidak hidup di dalam keinginan daging, tetapi hidup di dalam kehendak Allah dan hukum-hukum Allah. Nah, secara praktisnya di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-17, Rasul Paulus menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan kita, way of life, cara hidup kita di hadapan sesama orang-orang di sekitar kita harus menunjukkan bahwa kita adalah kewarganegaraan surga. Masih ingat Bapak Ibu bahwa kita ini warga negara surga loh, selain warga negara Indonesia. Kita adalah pendatang, kita adalah perantau. Suatu saat kita akan kembali ke negara kita. Di masa-masa pandemi ini ada banyak saudara-saudari seiman kita yang sudah pulang kampung, yang sudah kembali ke kampung halamannya, yaitu ke pangkuan Bapa di surga. Suatu saat kita juga akan kembali. Tetapi selagi kita masih sebagai seorang pendatang, selagi kita masih sebagai seorang perantau, mungkin beberapa tahun lagi, mungkin puluhan tahun lagi, mungkin belasan tahun lagi kita sebagai pendatang atau perantau. Tapi satu saat yang pasti kita akan pulang kampung. Dan sebagai seorang perantau pada saat ini, bagaimana way of life kita? Bagaimana kehidupan kita? Ada dua hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yang mungkin pada waktu memberitakan Injil, para rasul melupakan akan hal ini, yaitu way of life. Itu sebabnya saya berharap di dalam kelas-kelas katekisasi, katekismus yang ada itu betul-betul bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari. Karena kami bukan saja mengajarkan bahwa hidup adalah anugerah, itu 100% benar dan itu sangat alkitabiah. Tetapi bahwa hidup ini juga harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan iman kita. Inilah way of life. Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan pada masa itu dan juga pada masa sekarang, yaitu bagaimana kita hidup di hadapan para pemimpin-pemimpin negara, baik itu pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah, dan bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Rasul Paulus menekankan tentang cara hidup kita di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang jahat. Kita tidak perlu bicara hal yang muluk-muluk, oh kita harus menghormati presiden. Mungkin ada di antara kita tidak setuju dengan presiden yang terpilih sekarang. Tetapi setelah dia menjadi pemimpin sebuah negara, sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk hormat dan tunduk. Sangat memalukan jika ada anak-anak Tuhan yang mempermalukan negaranya sendiri di negara orang lain. Tidak demikian yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kita harus belajar tunduk demi Allah kita kepada pemerintahan yang ada. Kita juga harus menghormati setiap peraturan keputusan-keputusan yang ada selagi itu demi kebaikan bersama. Bagaimana sikap kita? Hal yang sederhana di dalam hal menghormati RT RW kita. Bagaimana kita bersikap
Bagaimana kita taat di dalam kita membayar iuran tiap bulan, meskipun saya tahu tidak mudah bagi yang kesulitan ekonomi pada saat-saat ini. Tetapi dengan cara yang manis bagaimana kita berkata-kata, bukan dengan memojokkan atau memarahi orang. Ini hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, mari kita tunduk kepada pemerintah. Bukan karena kita tanda kutip ingin menjilat mereka, tetapi karena demi Allah kita menghormati para pemimpin, supaya tidak ada celah bagi mereka untuk menghina kita sebagai pengikut Kristus. Dan hal yang kedua, Rasul Paulus juga menegaskan bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dengan kata lain ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormati raja. Apakah kita menghormati tetangga kiri kanan kita? Apa kita ketika bertetangga kita mencemoohkan tetangga yang lain dan meninggikan tetangga yang lain lagi? Mari kita hidup dengan way of life, cara hidup yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam rasa hormat, hidup di dalam ketaatan kepada peraturan-peraturan yang ada. Biarlah kiranya di tengah-tengah kesulitan di masa-masa pandemik yang seperti ini, tetap way of life kita, cara hidup kita adalah cara hidup yang memuliakan Allah. Jangan sampai ada orang yang berkata, orang Kristen, dia rajin ke gereja, dulunya setiap minggu dia rajin sekali. Tapi coba lihat, kesana kemari, nyinyir terus dengan tetangga. Jangan ya Bapak Ibu. Mari kita hidup sebagai hamba-hamba Allah. Kita hidup, kita adalah para pendatang di dalam dunia ini. Ya, suatu saat kita akan pulang. Tetapi ketika kita pulang meninggalkan negara, tempat di mana kita pernah hidup, adakah nama baik dan nama Tuhan dipermuliakan di sana? Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat juga syukur untuk karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami dapat hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah. Tetapi ampuni kami Tuhan jika di dalam perjalanan hidup kami karena kesulitan, karena pergumulan-pergumulan hidup kami sehingga kami lupa bagaimana kami hidup menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Di lingkungan di mana kami tinggal, di lingkungan di mana kami bekerja, di lingkungan di mana kami hidup. Bagaimana ketaatan dan hormat kami kepada pemerintah, bagaimana kami bisa saling menghargai dengan tetangga. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, apapun dan seberat apapun pergumulan kami Tuhan, biarlah kiranya cara hidup kami adalah cara hidup yang memancarkan kasih Allah, cara hidup yang memuliakan Engkau. Berkati setiap kami, berkati dan berikan jalan keluar bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai masalah kehidupan. Tetapi tetap jaga hati dan tingkah langkah kami Tuhan, untuk kami dapat tetap memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tetap kita memperhatikan cara kita hidup di mana kita berada. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.